Halo sahabat bugar, salam olahraga. Oke baik, kami dari Lampung Sport Health Center, perkenalkan saya Rahadian Eko Yudhistiro selaku CEO atau owner dari Lampung Sport Health Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Ya, kali ini saya atau kita kedatangan tamu spesial dari Kolombia ya Mister ya? Ya, Oke, boleh perkenalkan diri dulu Mister, namanya siapa? nama saya Diego Mauricio Cano, saya asli Kolombia. Oke. Ya. Sudah sekitar 9 tahun tinggal di Indonesia. Sudah 9 tahun di Indonesia. Ya, Oke. tapi di Provinsi Lampung itu mau 3 tahun. Oh, mau kerja 3 di sini. Oke, luar biasa. Boleh ceritain nggak gimana perjalanan atau pertama kali datang di Indonesia itu dalam rangka apa itu? Waktu itu. Itu sekitar ya 9 tahun 2019, 2015. Oke. 2015. Datang karena mau kuliah, ada beasiswa. Oke. Beasiswa di mana itu? Salah satu universitas negeri? Di Universitas Negeri ya. Iya, di salah satu universitas negeri di Iya. Pulau Jawa ya? Ya, Oke. Pulau Jawa. Oke. Setelah gitu ya selesai kuliah dan dapat oportunitas untuk kerja di sini di Provinsi Lampung. Ya. Oke. Sekarang Mr. Diego ini ada di Lampung Tengah ya kurang lebih. Beliau ini salah satu karyawan ya, karyawan dari salah satu PT swasta di Lampung Tengah. Beliau sudah berapa lama Mr. kerja di salah satu PT ini? Di PT ini sudah mau 3 tahun. Sudah 3 Ya. tahun. Oke, perjalanannya. Jadi Mr. ini sebetulnya bidang yang ditekuni atau keahliannya di bidang apa, Mister? Pertanian, olahraga, atau apa? Dan Pendidikan mungkin? pendidikan saja ya. Ya. Saya itu orang pertanian, Oke. ilmu pertanian, ya. Mhm. S3. Oke. Ya, lebih fokus di situ. Oke. Ya. Olahraga lebih fokus di cedera. Oh, olahraga dan fokus di cedera. Oke, baik, Mister. Nah, ini kan klinik olahraga pertama di Lampung ya, dengan konsep yang exercise medicine. Nah, waktu itu boleh diceritakan nggak, Mister, awal kali Anda cedera itu kapan? Ya, saya cedera itu 2014 masih di Kolombia. Oke, 2014 di Kolombia, berarti sudah berapa tahun nih? Ada hampir 9 tahun ya? 10 mau. Wah, Ya, ya 9 menuju 10 ya? Ya. Oke. Dan waktu itu saya main rugby. Oh, Rugby. olahraganya rugby. Wah, Ya. itu olahraga yang sangat Ya, kuat ya, Kuat, ya. sangat keras gitu ya. Iya, benar. Apalagi body contact-nya. di situ saja seperti biasa ronsen dan melakukan 5 terapi, tapi dengan fisioterapis ya. Dengan fisioterapi waktu itu. Ya, setelah gitu saja sudah rasa sudah kuat. Di Kolombia itu ya? Ya, di Oke. Kolombia 5 terapi sebenarnya. Oke. Datang di Indonesia. Oke. Di Indonesia selama saya ambil kuliah di universitas swasta. Oke. Tiba-tiba selama sepak bola cedera lagi. Oke. Dan analisa setelah itu analisa dari dokter ortopedis bilang Oke. bahwa saya putus ACL Tahun berapa berarti? 2018. Oke, dari 2014 itu nggak hanya terapi saja, Terapi kemudian diagnosa pada saat 2014 itu apa? ACL juga, ACL tapi dan belum ruptur, belum putus. sudah Oh, putus. sudah putus. Sudah putus dan 2 meniskus tir. Di Kolombia tuh ya, dokter Kolombia yang No, mengecek. itu analisa sudah di Indonesia. Oh, sudah di Indonesia 2014 itu. 2014. Oke. Waktu itu dokter bilang, saya rasa lebih baik Diego operasi. Tapi kalau Mr. Diego masih mau mencoba Oke. terapi atau latihan di gym Iya. sendiri, silakan. Sebenarnya itu untuk saja dan untuk dokter ya, pilihan operasi itu yang terakhir ya. Oke. Jadi selama waktu ini saya mencoba terapi dan latihan di gym. Di Lampung waktu saya datang 2022, Oke. saya 2022. 2022 ya. Oke. Saya mau mencoba masih terapi ya. Oke. Sebenarnya saya ketemu klinik Mas Tiro karena dekat dengan kantor saja oke. ya. Dan yang kedua karena saya punya banyak teman fisioterapi ya. Tapi juga saya punya teman itu yang fokus sport science di Kolombia. Jadi
waktu itu saya mikir, oke, kita sudah coba fisioterapi dulu. Oh, di Lampung. Ya, Oke, jadi di Lampung. kita akan coba sport medicine ya, sport science biar hasil gimana. Hmm. Karena dulu itu terapi setelah diagnosa dokter yang terakhir 2018, Oke. hampir semua terapi sendiri ya, sendiri di gym. Oh, mandiri. squat, Jadi terapi ya, mandiri. Oke, mandiri dan ya saya rasa belum masih perlu seperti expert ya. Nah, oke. Jadi di sini sudah saja mencoba beberapa terapi ya, beberapa kali. Tapi diagnosa dengan mastiro dan diagnosa akhir dari dokter adalah karena saja sudah dislokasi ya. Ya, sering dislokasi ya, karena cedera sudah lama, Anda tidak langsung. Ternyata otot sudah kuat, masih dislokasi. Ya, pilihan terakhir waktu itu operasi. Operasi tahun 2023. 2023 dari 2014 ya. Ya. Itu sudah didiagnosa oleh dokter ACL-nya putus. Ya. Tapi Anda tidak langsung operasi, tapi Anda terus aktivitas fisik, kemudian olahraga, ternyata sering dislokasi dan lain sebagainya. Anda paksalah saat itu ya. Ternyata masih bisa lari ya, masih bisa zigzag, masih bisa jump dan lain sebagainya aktivitas olahraga. Namun di akhir 2023 ya, Anda memutuskan untuk operasi. Nah, apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan saya harus operasi nih gitu? Ya, kenapa nggak bertahan? Waktu itu kan sempat bertahan untuk saya nggak operasi aman nih. Nah, kenapa Anda akhirnya memutuskan untuk operasi? Karena operasi itu seperti dokter bilang ya, pilihan terakhir kita selalu harus melihat bawah kalau recovery dengan terapi dulu ya. Dan saya pilih operasi karena sudah terlalu sakit dan aktivitas biasa saja mau jalan kaki, tiba-tiba lutut sendiri dislokasi. Atau kita di rumah saja, contohnya ada beberapa hal harus melakukan, tiba-tiba licin karena ada di lantai air ya, ada genangan air gitu ya, langsung dislokasi. Dan waktu itu sudah terlalu sakit, benar-benar dislokasi itu hampir setiap hari. Jadi gak ada pilihan lain, kita harus operasi. Ya, saya tahu ini rekomendasi dari dokter ya. Kalau saja datang lebih awal, contohnya 2018, 2019 lebih baik ya. Karena semakin lama lebih parah. Tetapi karena itu saya pilih. Akhirnya operasi, karena sudah diupayakan terapi konservatif ya, artinya di sini ya, sudah konservatif. Ternyata kok kayaknya nggak ada perubahan apapun ya. Kok masih merasakan dislokasi di lutut. Sering nyeri, sering ngilu gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk operasi begitu. Baik. Nah, waktu itu operasinya bagaimana? Perjalanannya lancarkah atau ada kendala atau apa? Sepertinya saya bilang dulu ya, dokter bilang kalau kamu datang lebih awal lebih baik ya. Jadi dia sebelum operasi dia kasih kamu nanti ada resiko Mr. Diego karena cedera sudah lama. Setelah operasi, diagnosa dari dokter adalah itu ACL, meniskus medial putus, harus dijahit. Meniskus yang eksternal ya. Eksternal, yang lateral. Lateral ya, itu harus dijahit dan harus dipotong. Berarti ada 2 titik di meniskus, lateral dan medial juga bermasalah. Ya, bermasalah. Dan selanjutnya replacement ACL. Replacement ACL. Terus ada lagi nggak selain itu, kata dokter? Kata dokter waktu itu bilang, Mr. Diego silakan coba recovery ya. Mau pilih fisioterapi atau sport science terserah, yang paling penting ada program dan diagnosa dia bilang kita nanti 6 bulan akan dievaluasi ya. Dan ya waktu itu saja langsung tahu mastiro, jadi setelah 5 hari saja langsung mulai terapi di sini. 5 hari pasca operasi ya. Pasca operasi. Nah dari beberapa evaluasi yang sudah Anda lewatin gitu, terkait bagaimana penanganan di klinik ini, gitu, ada nggak sih secara objektif saja memberikan masukan atau penilaian gitu yang Anda lewati selama? Jadi ini karena saya sudah lama di Indonesia ya. Saya dulu 2018 waktu ada diagnosa pertama, sebenarnya saya coba fisioterapi ya di rumah sakit. Dan experience waktu itu adalah itu mungkin karena pasien ya, kita tahu banyak pasien, fasilitas juga itu.
cepat sekali ini. Oke, karena keterbatasan Ya. waktu dan pasien yang terlalu Ya. banyak akhirnya Bukan karena ilmu atau ya. itu karena mungkin, keterbatasan waktu ya, karena target pasien juga gitu ya, Ya. akhirnya Jadi di terapinya sini di sebentar. klinik Mas Tiro itu benar-benar lebih fokus, mereka cek di detail progres gimana, dan di dalam ilmu ya itu pakai seperti saya berbicara dengan Mas Tiro ya, lebih resistant training, Oke. fokus kekuatan otot, dan itu di jangka mungkin bukan jangka panjang tapi di jangka pendek ya, Oke. gimana kita bisa motivasi dan apa namanya membantu hipertrofi ya, biar Oke, recovery bisa hipertrofi otot. ya lebih cepat. Mungkin di fisioterapi itu lebih fokus di ROM ya. ROM ya, Oke, range of motion ya. ya, mobilitas dulu. Jadi karena itu dari dulu saja tahu nanti saja orang yang suka olahraga ya. Oke. Jadi pasti saja setelah pasca operasi saja pilih sport science. Oke. Ya. Oke, nah dari beberapa perjalanan Anda sudah terapi berapa lama nih? Baik pre maupun post nih. Sudah lebih dari 1 tahun. Wah, 1 tahun terapi di klinik LSHC. Nah, ada nggak suka duka Anda berjalan atau Anda menjalani di klinik ini tuh? Apa suka dukanya? Ada nggak? Artinya suka bukan apa-apa? Suka duka itu Anda menyenangi suatu hal dan tidak menyukai hal itu. Ada nggak hal-hal yang Anda sukai? Sepertinya ada nggak yang Anda nggak sukai? Terus kemudian ada nggak di klinik ini yang Anda membuat diri Anda jadi kecewa? Terus ada nggak yang buat Anda senang di klinik ini? Gitu. Sebenarnya lebih dari senang daripada kecewa ya. Oke. Sepertinya itu selalu ada Mas Tiro, ada masalah saya bisa konsultasi dengan dia. Oke. Juga kita bisa cek progres. Dokter saja sendiri dia lebih suka sport science karena dia juga kerjasama dengan dokter Anda? Ya, dan operasi ya. Jadi dia penasaran waktu di Lampung ada klinik sport science ya. Jadi benar-benar sampai sini nggak ada yang kecewa. Mungkin yang kita harus jelaskan apa saja lebih dari 1 tahun karena mungkin banyak orang tanya ini biasanya itu recovery ya. Karena seperti saya bilang masalah saja lama ya. Kalau saja operasi 1-2 tahun setelah atau segera 6 bulan setelah cedera ya pasti. Jadi karena itu masih proses ya. Sepertinya ACL sudah baik ya. Yang tinggal itu meniskus masih ongoing ya. Jadi saya harap itu setelah beberapa bulan sudah bisa bukan full recovery tapi sudah bisa balik aktivitas olahraga ya. Aktivitas kantor sudah tapi aktivitas olahraga. Oke, baik. Ada nggak harapan Anda ketika setelah ini kan mungkin ya pertemuan terakhir kita di klinik gitu. Mungkin kami nggak tahu ya ke depan seperti apa tapi ada nggak gitu harapan Anda ke depan terkait diri Anda sendiri gitu. Artinya pengen comeback stronger gitu, balik ke lapangan lagi gitu, ada nggak? Iya, jadi kemungkinan juga saja akan kontak Mas Tiro. Saja suka gym Mas Tiro punya ilmu untuk kayak di gym program seperti apa. Saya juga punya masalah skoliosis. Skoliosis juga masalah. Ya, tapi satu-satu dulu. Ya. Jadi saya harap ya kita masih bisa kontak, saya masih bisa datang di klinik kalau ada masalah lain. Mungkin Mas Tiro juga mau cek, Mas Diego sudah mulai olahraga, sudah mulai sepak bola atau rugby, gimana? Ya, saya harap juga kita semua di klinik ini keluarga besar LSHC juga tetap menjaga silaturahmi. Silaturahmi? Silaturahmi itu lebih ke hubungan ya, hubungan kita tetap dijaga, hubungan kekeluargaan, kemudian hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan. Ya, harapannya ke depan tidak hanya selesai di sini, kita masih bisa menjalani relationship-nya dengan baik gitu ke depan. Anda pun bisa komunikasi dengan baik dengan kami gitu. Apapun perkembangan Anda, bagaimana Anda ke depan terkait lutut maupun masalah muskuloskeletal Anda kan masih bisa. Itu harapannya Mr. Diego. Nah, terus ada nggak mungkin gini ya, Mr. Setiap orang itu kan anatomis fisiologisnya berbeda-beda gitu. Nah,
Dan Anda tahu sekarang proses Anda sudah masuk dalam fase 1 tahun ya, dalam rentan 1 tahun Anda recovery di sini gitu. Mungkin ada nggak hal-hal yang Anda pahami kenapa kok saya bisa 1 tahun? Kemudian ada klien lain yang ACL rekonstruksi ACL juga, kok hanya 2 bulan dia bisa balik lagi ke lapangan, 3 bulan atau 6 bulan gitu kan? Setiap orang beda-beda. Ada nggak yang Anda pahami selama ini? Oh, kenapa kok? Misalnya salah satu klien kita ACL, Bobby sudah main comeback stronger, sudah main sepak bola kan sekarang Anda tahu ya. Oke. Terus ada beberapa klien kami yang ACL juga sudah balik lagi ke lapangan. Nah, mungkin ada nggak yang Anda pahami di situ? Ya, seperti saya bilang tadi, dokter sudah bilang, ini Mr. Diego lama ya, lama untuk operasi, jadi pasti recovery lama. Yang kedua itu dari meniskus, karena dari analisa NRI dan terakhir itu ACL sudah sukses. Tapi meniskus yang lama, dan seperti kemarin Neymar juga dia kena meniskus dan ACL, dan dokter sudah bilang ini 10 bulan minimal ya. Karena sepertinya itu meniskus yang tergantung cedera meniskus yang paling lama ya, dan jadi 2 faktor itu yang saja lama untuk operasi, dan yang kedua karena kena 2 meniskus bukan 1 saja. Ya, jadi itu saya harap ekspektasi mungkin 2-3 bulan lagi sudah. Mudah-mudahan ya. Anda kecewa nggak dengan hasil saat ini gitu? Yang sudah diperjuangkan dengan misalnya LSHC sudah berjuang, Anda juga berjuang. Nah, Anda kecewa nggak dengan hasil ini? Atau Anda ya sudahlah menerima saja, terus sadar bahwa oh ya ini memang sudah prosesnya seperti ini gitu? Sampai sekarang semua baik ya, sepertinya Mas Tiro selalu tanya Mr. Diego progres gimana, apakah ada masukan? Kita diskusi ya. Mau terapis lebih konservatif karena kemungkinan awalnya Mas Tiro chat kalau terapis untuk saja, setiap orang fisiologi beda ya. Saya tipe orang kalau terapis setiap hari nanti terlalu sakit, inflamasi parah. Mudah inflamasi ya Anda ya. Jadi harus seperti 1 istirahat ya. Ada orang yang bisa setiap hari, ada yang proses recovery lebih bisa yang seminggu sekali, ada yang 1 hari terapi, 1 hari recovery, 1 hari terapi. Jadi setiap kali saja Mas Tiro saja rasa kemungkinan harus istirahat 2-3 hari karena sekarang terlalu berat ya. Mungkin lebih konservatif. Siap Mr. Diego, seperti itu. Jadi ya sampai sekarang sudah. Terima kasih ya Mas Tiro. Baik, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Nah, sekarang apakah Anda akan kembali ke olahraga? Sementara jalan kaki. Jalan kaki dan latihan di gym, tapi lebih dari badan ke atas. Sudah mulai latihan kaki, tapi untuk kekuatan otot dan hipertrofi ya, karena setelah operasi biasanya otot yang di kaki yang dioperasi itu pasti lebih kecil, jadi baru mulai di gym, baru mulai latihan kaki, tapi berat sedikit ya, pelan-pelan biar tidak dipaksa, tidak ada masalah lagi. Jadi itu. Jadi harapannya itu. Anda ingin nggak kembali ke rugby lagi gitu dengan kondisi yang saat ini? Mungkin sepak bola ya. Sepak bola masih bukan rugby ya. Tapi kalau ada oportunitas dan of course kalau saja rasa ini bisa ya, benar-benar bisa, saya akan mencoba. Ya saja mau balik ya, pingin ada keinginan untuk kembali ke olahraga ya. Tapi nggak bisa sombong ya, kalau dokter bilang Mr. Diego benar-benar hati-hati. Jadi sepak bola ya. Sepak bola. Bersepeda sudah mulai. Bersepeda sudah. Jogging sudah bisa? Jogging bisa, tapi pelan-pelan, nggak bisa lama. Nggak bisa lebih dari 20 menit sudah mulai. Jadi kalau endurance yang berhubungan dengan daya tahan, Anda agak lama gitu baru mulai muncul keluar? Iya, baru mulai muncul. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan, dan berenang sudah. Dulu saya juga atlet berenang. Gym Anda jalanin nggak gym? Anda melakukan gym? Saja workout ya, gym setiap minggu minimal 3-4 kali. 3-4 kali per minggu ya. Apakah ekstremitas bawah atau ekstremitas atas? Atas semua. Anda bawah baru mulai. Baru mulai ini. Anda sudah mulai memberanikan diri ya. Artinya tetap menjaga jangan sampai tertekan ya. Artinya terlalu
push Ya, ya. exercise-nya, Ya, jadi sehingga malah overtraining, akhirnya Ya. malah ada injury lainnya gitu. Ya, ya. Sehingga Anda lebih memahami kondisi tubuh Ya, Anda. benar. Itu, tapi tetap jangan terlalu low pressure, Ya, tapi ya. tetap normal. Jadi check-in ya, Ya. mana ya. Kalau terlalu nyeri ya hati-hati. Oke. Ya. Baik. Nah, ini yang terakhir nih. Ada nggak harapan Anda untuk klinik olahraga Lampung Sport Health Center ke depan? Harapannya, saran, kritik mungkin. Mudah-mudahan bagaimana ke depannya LSHC ini berkembang di Lampung. Ya, saya harap bisa ekspansi ya. Karena di Lampung menurut saya tahu nggak ada klinik fokus sport science. Oke. Sport science. Iya, memang belum Ya, ada. fisioterapi ada banyak, banyak, tapi dengan ilmu sport, ilmu olahraga itu belum. Jadi saya harap ke depannya Mas Tiro punya oportunitas untuk ekspansi, siapa tahu ke kota atau di luar kota ya. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang ya. Jadi, saya harap Mas Tiro bisa. Amin. Mudah-mudahan kita Ya. bisa mencapai target itu ya. Ya, Oke, terima kasih Mr. Diego Ya, atas terima kasih waktunya. banyak juga. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, kebugaran, terutama comeback stronger. ya, Comeback stronger, Anda bisa balik lagi ke lapangan dengan Ya. fun ya, ya, dengan baik, dengan ceria gitu. Kemudian selain itu mudah-mudahan Anda kedepannya selalu diberikan kemudahan, ya. Makasih. kelancaran dan kesuksesan. Ya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda, mempercayakan kami untuk membantu Anda di Klinik Olahraga Lampung Sport Center. Kami mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan selama terapi di sini. Mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan selama bercanda, selama berkomunikasi, berinteraksi, banyak hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin salah. Kami mohon maaf atas itu. Mudah-mudahan Mr. Diego selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran, kesehatan dan kebugaran. Ya. Makasih ya, maaf ya kalau bahasa Indonesia tidak jelas, masih belajar. Tapi sudah sangat baik bahasa Indonesianya. Oke. Baik Sobat Bugar, dimanapun Anda berada, ini merupakan interview ya, bincang-bincang ringan kita dengan Mr. Diego dari Kolombia, terkait bagaimana perjuangan beliau dalam comeback ya, dalam berusaha untuk comeback di olahraga kembali setelah post operasi ACL atau ACL rekonstruksi ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam olahraga.